Halo, selamat datang di sesi bedah program kita kali ini. Kita bakal langsung bahas tuntas sebuah inisiatif yang benar-benar masif. Program Bantuan Pembelajaran Digital tahun 2026 untuk sekolah dasar. Nah, kalau Anda adalah bagian dari ekosistem pendidikan kita, perhatikan baik-baik ya, karena ini adalah informasi yang sangat krusial tentang apa yang harus Anda lakukan sekarang juga untuk mengamankan fasilitas tersebut bagi sekolah Anda. Coba bayangkan angka ini, 148.961. Ya, hampir 150.000 sekolah dasar ditargetkan untuk menerima bantuan perangkat digital ini. Ini bisa dibilang lompatan yang sangat besar menuju masa depan pendidikan kita kan? Tapi ingat, mengunci dan mencairkan bantuan ini jelas membutuhkan tindakan nyata dan segera dari pihak sekolah. Supaya nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas mulai dari visi 2026, apa itu Verval, langkah-langkah praktisnya, peran daerah, sampai jadwal ketat yang sama sekali nggak boleh terlewat. Tujuannya satu, memastikan sekolah Anda, para sahabat sekolah dasar, tidak melewatkan kesempatan emas ini. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Visi Bantuan Digital 2026, membangun ekosistem interaktif. Kalau kita perhatikan kutipan dari Direktur Sekolah Dasar Bapak Moh Salim Somad ini, pesannya tuh jelas banget. Beliau mengilustrasikan dengan sangat brilian bahwa program ini sama sekali bukan sekedar acara bagi-bagi laptop gratis. Idenya jauh lebih mendalam dari itu. Ini tentang membangun sebuah ekosistem pembelajaran digital yang utuh, interaktif, dan pastinya inklusif. Lanjut ke bagian kedua, Verval sebagai kunci akses, alias gimana cara membuka kunci perangkat digital Anda. Nah, pertanyaannya gimana cara dapetnya? Kuncinya ada di satu kata ini, Verval atau verifikasi dan validasi. Ini tuh ibarat gerbang utamanya. Proses ini memastikan bahwa bantuan yang nilainya sangat tinggi ini didistribusikan secara presisi, transparan, dan pastinya benar-benar didasarkan pada kondisi real sekolah Anda saat ini, bukan sekedar data di atas kertas. Ibu Nuril Farikah Fitri, Widya Prada, ahli pertama kita, sempat nekenin hal yang bener-bener krusial nih. Kalau data yang Anda store ternyata beda sama realita di lapangan, wah, jatah alokasi untuk sekolah Anda bisa langsung terancam hangus. Pemerintah pastinya pengen memastikan nggak ada perangkat yang salah sasaran atau malah terbengkalai gara-gara data yang nggak akurat. Intinya, akurasi itu harga mati di sini. Masuk ke bagian ketiga, proses Verval langkah demi langkah. Mari kita bedah tindakan nyatanya buat sekolah Anda. Kelihatannya mungkin ribet ya, padahal kalau dipecah nyatanya sangat lugas. Cuma butuh 4 langkah berurutan. Pertama, Anda tinggal cek data di portal resminya. Kedua, nah ini yang terpenting, kalau ada yang aneh atau nggak sinkron, langsung perbaiki lewat sistem Dapodik. Ketiga, tinggal konfirmasi penerimaan bantuan. Dan terakhir, unggah surat pernyataan kesediaan resmi. Sangat terstruktur kan? Tapi ingat ya, menyelesaikan langkah keempat tadi, mengunggah pernyataan akhir, itu bukan sekedar urusan administrasi biasa loh. Itu adalah sebuah komitmen formal. Anda secara resmi berjanji untuk benar-benar merawat, menggunakan, dan memaksimalkan ekosistem digital baru ini secara bertanggung jawab demi kemajuan murid-murid kita. Oke, kita pindah ke bagian 4, peran ekosistem daerah. Gimana sih alur tanggung jawab berjenjangnya? Coba perhatikan tabel ini. Suksesnya program ini tuh bener-bener butuh kerjasama tim yang luar biasa. Sekolah, dinas pendidikan setempat, dan badan pengawas seperti BKBM atau BPMP, semuanya saling mengandalkan. Sekolah harus menuntaskan 100% verifikasi datanya, lalu dinas yang akan memvalidasi di tingkat daerah, dan BPMP yang akan memastikan nggak ada hambatan selama eksekusi di lapangan. Nah, ini poin yang paling sering bikin kaget. Coba bayangin, kalau ada satu aja, ya bahkan satu sekolah aja yang gagal atau telat menyelesaikan Verval, dinas pendidikan itu secara sistem nggak akan bisa merampungkan validasi untuk seluruh kabupaten atau kota tersebut. Bayangkan dampaknya. Keterlambatan satu sekolah secara harfiah bisa ngeblok seluruh wilayah Anda. Jadi tolong proaktif ya, karena sekolah-sekolah lain itu benar-benar bergantung sama Anda. Terakhir, bagian 5. Lini masa dan pengingat penting. Ini adalah tenggat waktu ketat yang sama sekali nggak boleh Anda lewatkan. Waktu terus berjalan, teman-teman. Sosialisasi kan udah jalan dari tanggal 11 dan 12 Mei. Nah, periode wajib untuk sekolah memverifikasi datanya itu udah dibuka sejak 13 Mei, dan tenggat waktu pamungkasnya akan ditutup rapat-rapat pada tanggal 13 Juni 2026. Anda punya jendela waktu 1 bulan penuh, jadi tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Sebelum kita selesai, tolong catat 4 pengingat kritis ini. Pertama, verifikasi itu wajib pakai akun Dapodik kepala sekolah ya. Kedua,
Kalau nemu data yang melenceng, ubah langsung di Dapodik saat itu juga. Ketiga, tolong banget jangan jadi tipe yang nunggu hari terakhir buat submit. Kita tahu sendiri, server bisa aja kewalahan. Terakhir, kalau Anda mentok ada urusan teknis, langsung aja kontak helpdesk di nomor 0857 1941 7202. Jangan dipendam sendiri ya. Hampir 150.000 sekolah akan segera melompat dan membangun ekosistem digitalnya. Perangkat pembelajaran yang revolusioner ini udah kelihatan hilalnya, tapi sekali lagi semuanya bermula dari satu hal sederhana, akurasi data Anda. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda udah siap untuk bertindak hari ini dan mentransformasi masa depan sekolah Anda? Jangan biarkan murid-murid kita tertinggal. Terima kasih udah gabung di sesi bedah program kali ini. Segera bereskan verval Anda dan mari kita bangun pendidikan kita sama-sama.